Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bleswinda Patricia Gula, NRP 2242146. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaturan tarif jasa peti kemas di pelabuhan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 11 tahun 2007. Baik, langsung saja. Pelabuhan sebagai nadi logistik nasional. Tarif peti kemas memiliki dampak dominan terhadap ekonomi makro. Ada 3 dampaknya, yaitu peran vital, dampak langsung, dan mandat regulasi. Peran vital, simpul utama logistik nasional, tempat bergantungnya perdagangan internasional. Dampak langsung, struktur tarif mempengaruhi biaya logistik nasional dan harga barang ekspor-impor. Yang ketiga, mandat regulasi. Intervensi pemerintah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan. Selanjutnya, ada landasan hukum dan hierarki regulasi. Landasan hukum dalam pelayanan peti kemas ini ada 3. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pelayaran, kemudian Peraturan Pemerintah tentang Kepelabuhanan, dan yang terpenting yaitu Keputusan Menteri Perhubungan nomor 11 tahun 2007. Ada pula hierarki regulasinya, yaitu terdapat 3. Yang pertama, mengatur struktur tarif pelayanan. Yang kedua, menentukan jenis pelayaran yang dikenakan tarif, dan yang ketiga, menetapkan mekanisme penetapan dan pengawasan. Kemudian, tujuan adanya strategi regulasi. Yang pertama yaitu kepastian hukum, transparansi, anti monopoli, efisiensi nasional, dan standarisasi. Selanjutnya, definisi dan lingkup tarif pelayanan. Tarif pelayanan adalah biaya yang dikenakan atas kegiatan bongkar muat dan pemindahan peti kemas. Biaya ini dibayarkan oleh perusahaan pelayaran serta importir atau eksportir dan mencakup kegiatan seperti bongkar muat, pemindahan, penumpukan, serta layanan tambahan. Kemudian ada rantai layanan. Rantai layanan ini dari kapal ke dermaga. Proses pelayanan dimulai dari stevedoring, bongkar muat dari kapal ke dermaga, kemudian dilanjut dengan cargo dooring, pemindahan dari dermaga ke lapangan penumpukan. Kemudian ada rantai layanan, penyimpanan dan penyerahan, menjelaskan tahap setelah bongkar muat, yaitu penumpukan, penyimpanan sementara di lapangan. Ada lift on dan lift off, pengangkatan ke truk, dan terakhir proses receiver atau delivery di gate pelabuhan atau keluar masuk barang. Selanjutnya ada matriks klasifikasi peti kemas. Di sini ditunjukkan perbedaan dari tarif berdasarkan ukuran dan jenis kontainer, seperti ukuran 20 feet dan 40 feet, serta ada kategori ketika dia full atau berisi dan ketika empty atau kosong, dan ada juga yang river, berpendinginan, dan over dimension. Sebagian besar atau khusus jenisnya biasanya tarif peti kemasnya berbeda. Dan anatomi struktur tarif. Di sini menjelaskan bahwa komponen tarif yang terdiri dari tarif bongkar, muat, penumpukan, dan pelayanan tambahan. Tarif ini mencakup biaya investasi alat, biaya operasional, dan tenaga kerja, serta perawatan infrastruktur pelabuhan. Lalu ada mekanisme penetapan tarif. Mekanisme atau penetapan tarif ini ada 3 proses, yaitu pengusul, ada syarat, dan otoritas. Pengusul, Badan Usaha Pelabuhan atau BUP, atau operator terminal merumuskan usulan tarif. Kemudian yang kedua, syarat. Syarat tarif wajib diumumkan secara terbuka dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada. Dan yang ketiga, otoritasi. Harus mendapatkan persetujuan resmi dari Menteri Perhubungan. Kemudian ada 4 prinsip dasar penetapan tarif. Yang pertama transparansi, yang kedua keadilan, yang ketiga efisiensi, dan yang terakhir non-diskriminatif. Yang pertama yaitu transparansi, jelas, rinci, dan dapat diakses publik. Yang kedua keadilan, yaitu adil bagi operator pelabuhan maupun pengguna jasa. Yang ketiga efisiensi, mendorong produktivitas kerja di pelabuhan. Dan yang terakhir non-diskriminatif, perlakuan setara untuk semua pengguna. Dengan adanya regulasi, ada dampak positif. Yang pertama yaitu operasional. Operasional memberikan kepastian biaya logistik dan mencegah penetapan tarif sepihak yang merugikan. Yang kedua, ekonomi makro. Meningkatkan kepercayaan investor, mengefisiensi biaya distribusi nasional, dan memperlancar arus barang untuk daya saing ekspor. Di sini juga ada tantangan dinamika lapangan. Yang pertama yaitu disparitas. Masih adanya perbedaan tarif yang sangat mencolok antara pelabuhan. Yang kedua, isu investasi. Pembelian alat baru seringkali menjadi pemicu kenaikan tarif.
Yang ketiga, gap kualitas. Ketidakseimbangan antara harga yang dibayar dengan mutu layanan yang diterima. Dan yang terakhir, pengawasan. Masih kurang adanya pemantauan terhadap implementasi aturan di lapangan setiap harinya. Kemudian, analisis kritis Keputusan Menteri Nomor 11 Tahun 2007. Di sini terdapat dua. Yang pertama, kekuatan, memiliki dasar hukum yang kokoh, struktur tarif yang sistematis, dan pedoman operasional yang jelas bagi Badan Usaha Pelabuhanan atau BUP. Evaluasi, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pengawasan pemerintah dan perlunya adaptasi berkala terhadap perubahan logistik global. Di sini ada infografis tentang pedoman tarif pelayanan peti kemas, bisa teman-teman lihat semua. Ini sudah dijelaskan di gambar, yaitu komponen pelayanan jasa utamanya, kemudian ada klasifikasi jenis tarifnya, dan ada ketentuan tarif dan penanganan khusus. Kesimpulannya yaitu, regulasi adalah instrumen kepastian hukum dan efisiensi logistik. Kemudian transparansi dan persetujuan pemerintah adalah kunci. Kemudian vital bagi daya saing perdagangan internasional Indonesia. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa membantu teman-teman dalam mengetahui pengaturan atau peraturan dalam menentukan tarif peti kemas. Terima kasih.